Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlali Rohma dengan NPM 20110303095 dari kelas IPA 1 Program Studi Pendidikan IPA Universitas Tidar. Dan nama saya Ananda Oktavianus Bekti dengan NPM 2010-303-110 kelas IPA 1 dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Tidar. Di sini kami akan melakukan observasi sumber energi terbarukan pembangkit listrik tenaga air yang bertempat di Kerajaan Dau, Pajengkolan, Padureso, Kabupaten Kebumen. Simak videonya. PLTA Pajengkolan merupakan salah satu pembangkit listrik tenaga air yang berada di Kebumen, tepatnya di Kerajaan Dau, Pajengkolan, Padureso, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Bendung Pajengkolan mulai dibangun pada tahun 1981 dan selesai pada tahun 1984 menggunakan jenis beton grafiti sehingga disebut bendung grafiti atau bendungan gravitasi. Sebagai pembangkit tenaga listrik, Bendung Pajengkolan dapat membangkitkan tenaga listrik lebih dari 92 juta kWh per tahunnya atau kapasitas terpasang sebesar 2 kali 8 megawatt yang dimulai sejak 1998. Selain itu, bendung ini juga digunakan untuk perikanan darat bebas atau dengan keramba, serta untuk memenuhi kebutuhan air baku dan air untuk industri. Bendung Pajengkolan memiliki 5 lereng air di bagian tengah, 2 lorong air di kiri kanannya, serta 2 saluran induk irigasi, dan di bagian atas bendung itu melintang sebuah badan jalan. Bendung Pajengkolan memiliki tinggi Bendung Pajengkolan dari dasar sungai adalah 22,25 meter, tinggi di atas galian 27,5 meter, panjang puncak 180 meter, dan lebar puncak yaitu 5 meter. Pembangunan jembatan Pajengkolan ini dikerjakan oleh PT Adikarya dengan konsultan. Untuk yang pertama, kapan PLTA Pajengkolan itu mulai beroperasi, Pak? PLTA Pajengkolan mulai beroperasi pada tanggal 2 Agustus 1992. Lalu yang kedua, debit air yang telah dihasilkan dapat mengeluarkan berapa watt daya listrik dan berapa rumah yang bisa mendapatkan energi atau daya listrik tersebut? Kalau daya yang dikeluarkan dari kapasitas turbin yang dikonek sama generator itu 1400 megawatt, atau ya kalau kira-kira dibagi rata-rata daya rumah 900 ya tinggal dibagi aja kan. Lalu yang ketiga, berapa banyak energi listrik yang dihasilkan setiap harinya dan apakah selalu sama atau berbeda? Kemudian, adakah pengaruh yang menyebabkan jumlah dari energi yang dihasilkan tersebut? Kalau energi yang dihasilkan itu fluktuasi, karena dari energi primer kita itu tergantung dari jatah dari PU untuk dari kita itu dibagi. Bendung Pajengkolan itu dibagi 3 segmen. Satu untuk saluran induk Wadas Lintang Timur, kedua saluran induk Wadas Lintang Barat, kemudian yang ketiga saluran Bedeggolan. Nah, jadi tinggal kita dapat jatah berapa meter kubik dari PU itu yang kita manfaatkan sebagai sumber energi primer kita. Jadi berbeda-beda seperti itu ya, Pak? Betul. Lalu yang keempat, instalasi atau peralatan apa saja yang digunakan di PLTA Pajengkolan? Sebetulnya kalau dari prinsip dari PLTA itu yang pertama adalah ada empat komponen. Yang pertama dari waduk atau kalau sini bendung, kemudian penstop sebagai alat untuk menyalurkan air, kemudian turbin air karena PLTA, kemudian generator. Lalu yang kelima, bagaimanakah konversi energi prosesnya? Energi prosesnya dari energi kinetik dirubah menjadi energi mekanik,
melalui turbin. Kemudian dari turbin ya energi mekaniknya berupa putaran. Kemudian dari putaran tersebut dihubungkan ke generator. Nah, generator itu yang menghasilkan energi listrik. Lalu yang keenam, apa saja kelebihan dan kekurangan dari teknologi energi terbarukan di PLTA Pejenggolan? Nah, kalau mengacu energi baru terbarukan, memang PLTA adalah pembangkit yang paling efisien dan ramah lingkungan karena tidak menghasilkan residu atau polusi. Jadi sangat-sangat bersih karena air mengalir itu dari air masuk melalui power intake sampai keluar itu tidak terpengaruh apa-apa. Jadi tetap berupa air bersih. Kalau masuknya air bersih, keluar air. Jadi tidak ada istilahnya berpotensi pencemaran. Lalu yang ketujuh, kendala apa yang dihadapi oleh pelaksana atau pengelola di lapangan? Kalau kendala biasanya karena kita listrik itu terhubung langsung ke jaringan distribusi 22 kV atau istilah di PLN-nya itu embedded, maka kendalanya adalah di jaringan. Ketika tiba-tiba jaringan dari luar itu terjadi gangguan atau hilang, atau orang awam biasanya menyebutnya mati lampu atau mati listrik, itu mesin kita ikut mati juga, seperti itu. Kemudian masih ada kendala lagi ketika jatah air kita tidak mencukupi untuk berproduksi, maka listrik itu di generator atau turbin itu tidak berproduksi atau berhenti produksi. Jadi kan PLTA kan pembangkit listrik tenaga air. Jadi PLTA itu memanfaatkan air sebagai penggerak utamanya. Jadi untuk PLTA biasanya menggunakan air yang ditampung dari sungai atau dari bendungan atau waduk. Kalau yang di PLTA Pejenggolan ini menggunakan bendung. Ini bendungnya. Jadi ini untuk aliran airnya. Jadi nanti si aliran air ini kalau normal operasi itu lewat sana. Itu ada namanya power intake. Jadi di power intake itu ada pipa gede, pipa istilahnya penstock atau pipa besar. Jadi pipa yang menyalurkan air dari waduk sampai ke peralatan kita. Jadi yang ada di luar. Kalau yang ada di dalam kita beda. Nah, ini untuk peralatan PLTA itu yang pasti pertama itu ini itu namanya SPV atau main ticket valve. Jadi istilahnya katup utama. Jadi ini untuk buka tutup air. Jadi untuk yang mengalir ke turbin, ini untuk buka tutupnya di sini. Terus yang di atas itu ada namanya bypass valve. Untuk yang bypass valve sendiri itu cara kerjanya sebelum si main ticket valve tadi itu membuka, si bypass valve terbuka dulu. Jadi untuk mengisi air di area spiral casing. Jadi ketika air di spiral casing sudah terisi dan tekanannya 75% dari tekanan yang ada di penstock, itu si MPT baru bisa membuka. Kenapa seperti itu? Itu untuk membantu proses kerja MPT agar tidak berat. Jadi untuk pengamanan turbinnya sendiri. Jadi untuk yang selanjutnya ini itu namanya jet fan valve. Jadi gunanya untuk mengatur banyaknya air yang masuk ke dalam runner. Jadi ini untuk seperti kayak buka tutup valve ini kan tergantung beban kan bisa di setting berapa.
Jadi mungkin kalau di sini 1400 kW ya, itu bukaannya hampir 100%. Jadi kalau kita setting misal cuma di setting 1000, ini nanti bukaannya turun antara 80 sampai 90%. Jadi menyesuaikan. Itu gasket-nya ini. Terus untuk peralatan lain, untuk yang tadi kan peralatan utama, terus untuk yang lainnya ini peralatan tambahan atau peralatan penunjang lah. Jadi untuk peralatan penunjang itu pasti ada kayak sistem pelumasan. Jadi ini itu untuk pompa motor pelumas, jadi untuk pelumas di bearing dari turbin ataupun bearing generator, itu untuk sistem pelumasan. Ini digunakan untuk melumasi si bearing tadi agar gesekan-gesekan ketika si turbin berputar bisa lebih halus seperti itu. Untuk yang ini mungkin selanjutnya ini untuk peralatan bantu lain, ini namanya sistem pendingin. Jadi sistem pendingin ini itu sesuai namanya pendingin, jadi ini untuk mendinginkan peralatan. Apa yang didinginkan? Ini kebanyakan untuk mendinginkan sistem pelumasan tadi. Jadi sistem pelumas ketika turbin berputar itu kan menghasilkan gesekan di dunia, menghasilkan gesekan pasti kan ada panas itu. Nah, si panas tadi kan ditransfer ke oli sebagai media pendinginnya. Nah, si oli tadi didinginkan oleh sistem pendingin sendiri. Sistem pendingin di sini menggunakan air, jadi tidak menggunakan hidrogen ataupun menggunakan media lain, menggunakan air sebagai media. Yang ini itu namanya gubernur. Ini namanya gubernur. Ini tugasnya untuk mengatur bukaan dari getven. Jadi mengatur berapa persennya bukaan getven itu diatur dari sini. Dan juga biasanya untuk mengatur bukaan runner juga dari sini. Terus yang di sini juga kebetulan digunakan untuk membuka dan menutup sistem MIB ataupun bypass. Jadi untuk sistem kerja ini pakai hidrolik, jadi pakai oli bertekanan. Jadi untuk cara kerjanya menggunakan tekanan oli yang dibantu juga oleh tekanan hidrogen, nitrogen. Ini tuh. Oke, untuk selanjutnya ini untuk termasuk peralatan utama, jadi namanya transformer atau trafo. Jadi trafo ini itu mengubah tegangan, menaikkan tegangan, trafo step up. Yang di sini itu kebetulan dari tegangan 400 volt menjadi 20 kV. Jadi dari 400 volt menjadi 20 volt. Untuk cara kerjanya itu cuma menaikkan tegangan, ini itu namanya trafo step up dari tegangan 400 ke tegangan 20.000 kV. Ruang kontrolnya di CCR. Jadi untuk proses start ataupun proses stop itu dari sini. Jadi kita menggunakan terbaru yaitu menggunakan HMI dan PLC untuk kontrolnya. Untuk HMI-nya sendiri di sini. Untuk kontrol PLC-nya itu ada di sini. Baik, untuk yang ini peralatan utama pembangkit juga sesuai yang tadi dijelaskan. Ini itu namanya PMT atau CP atau juga disebut circuit breaker. Ini pemisah utama dari PLTA sama jaringan itu ada di sini.
alatnya ada di dalam sini. Jadi ketika unit istilahnya sinkron atau masuk jaring, itu ketika unit sudah berputar dan siap masuk jaring dan tegangan di luar juga siap, jadi nanti PMT yang di sini atau circuit breaker yang di sini itu nanti akan menutup, menutup. Jadi antara PLTA sama jaringan sudah bergabung, istilahnya seperti itu. Ini itu namanya single line diagram. Jadi gambar istilah gambar kabel lah. Jadi gambar kabel dari proses pembangkitan PLTA. Dan di sini itu dilambangkan ini turbinnya. Jadi ketika turbin berputar, itu porosnya masuk G ini generator. Jadi generator ini yang menghasilkan listrik tadi. Nah, generator ini nanti kabelnya masuk ke trafo yang ada di luar tadi. Jadi tegangan dari sini 400 volt masuk trafo sini step up. Jadi tegangan di sini dinaikkan menjadi 20 kV. Nah, 20 kV ini masuk terus sampai sini generator CB. Ini maksudnya istilahnya PMT, pemutus tegangan atau CB atau circuit breaker bahasanya. Jadi di sini untuk pemisah antara area PLTA sama area jaringan 20 kV yang ada di luar, itu di sini. Jadi ketika ini beroperasi istilahnya masuk atau close, tegangan yang dari PLTA itu masuk ke sistem jaringan kita. Jadi yang di bawah ini itu jaringan di PLN atau udah jaringan warga. Kalau di sini jaringan Wadas 3, WDL 3 di sini. Sekian video observasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.